Makam pohon pinus, aturan yang terabaikan. Raka mengusap keringat dingin di dahinya, telapak tangannya terus-menerus digosok seolah mencari ketenangan. Udara malam itu terasa lembab dan berat, seperti menekan paru-parunya setiap kali ia menarik napas. Gerbang timur makam pohon pinus berdiri kokoh di depannya, tertutup rapat oleh besi hitam berkarat yang dihiasi ukiran-ukiran bunga yang tak lagi jelas bentuknya. Di balik gerbang, bayangan pohon pinus menjulang tinggi, membentuk siluet yang bergerak pelan diterpa angin malam. Kabut tipis melayang rendah, merangkul tanah yang tampak seperti menyimpan rahasia kelam. Pak Wira menyerahkan binder yang sudah terlihat tua kepadanya tadi siang, dengan wajah yang lebih keras daripada biasanya. Jaga baik-baik Raka, jangan macam-macam. Baca aturan di dalamnya. Kalau ada yang pudar atau hilang, jangan abaikan. Itu penting, ucapnya dengan nada tegas, sebelum berlalu tanpa memberikan kesempatan untuk bertanya lebih jauh. Binder itu kini ada di meja pos jaga, diapit oleh radio tua, yang sesekali mengeluarkan suara statis. Raka belum berani membuka kembali binder tersebut. Setelah membacanya, sepintas aturan-aturannya terlalu spesifik, terlalu aneh, dan sebagian halaman memang tampak seperti telah memudar, menyisakan jejak-jejak tulisan yang hampir tak terbaca. Suara radio mendadak berubah, memecah keheningan. Awalnya hanya denyut pelan, lalu menjadi bisikan, seperti seseorang berbicara dari kejauhan. Raka merapatkan jaketnya, tubuhnya mengencang. Ia mencoba memasang wajah tenang, meski jantungnya berdebar kencang. Kata-kata yang terdengar dari radio membuat bulu kuduknya meremang. Jangan lihat terlalu lama. Bisikan itu berulang kali terdengar, pelan namun jelas. Binder di meja tiba-tiba bergetar halus, seperti merespons sesuatu yang tak terlihat. Raka mundur satu langkah, matanya terpaku pada benda itu. Monitor kecil di sudut meja yang terhubung dengan kamera pengawas makam menunjukkan gambar patung malaikat yang berdiri di tengah makam. Patung itu tampak biasa, diam, seperti yang ia lihat sore tadi. Namun sesuatu membuatnya tetap menatap layar. Ada perasaan ganjil yang sulit dijelaskan seolah patung itu hidup dan sedang mengawasinya. Lalu terjadi sesuatu yang membuat darah Raka seakan berhenti mengalir. Mata patung itu berkedip. Perlahan sekali, Raka tertegun, tubuhnya membeku, dan napasnya tertahan. Ia mengalihkan pandangannya dengan cepat, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasi. Namun rasa takut sudah merayap di setiap sarafnya. Gerbang timur berderit pelan. Raka menoleh dengan cepat. Ada seseorang berdiri di sana, seorang perempuan muda dengan rambut panjang yang tergerai acak, wajahnya tampak pucat di bawah cahaya redup lampu pos jaga. Ia mengenakan gaun putih yang terlihat koyak di beberapa bagian dan tangannya menggenggam sesuatu yang terlihat seperti bunga lili. Perempuan itu menangis. Suara tangisannya pelan, hampir tak terdengar, tapi cukup untuk menarik perhatian Raka. Ia berdiri di tempatnya, memandang perempuan itu tanpa bergerak. "Halo, Anda baik-baik saja?" Suara Raka terdengar gemetar. Perempuan itu tidak menjawab, hanya menatapnya dengan mata yang penuh kesedihan. Tatapan itu membuat Raka merasa tidak nyaman, seperti ada beban yang tiba-tiba menekan dadanya. Ia melangkah mendekat namun berhenti beberapa meter dari gerbang. Binder di meja bergetar lagi, lebih keras kali ini. Raka menoleh, melihat sticky note baru yang muncul di salah satu halaman. Tulisan tangan di atasnya berbunyi, "Jangan dekati gerbang, jangan sentuh bunga." Raka kembali melihat perempuan itu. Tangisannya semakin lirih, hampir seperti memohon. Ia ingin melakukan sesuatu, membuka gerbang, menanyakan apa yang terjadi, menawarkan bantuan, namun aturan di binder terus terngiang di kepalanya. Jangan dekati gerbang, jangan sentuh bunga. Perempuan itu mengangkat bunga lili di tangannya, mengulurkannya sedikit ke arah Raka. Mata mereka bertemu dan sejenak
Raka merasa seperti mengenalnya. Ada sesuatu tentang perempuan itu yang mengingatkan pada masa lalu, pada seseorang yang pernah ia kecewakan, seseorang yang ia tak mampu selamatkan. Kilas balik menghantamnya seperti gelombang. Raka melihat dirinya di meja makan kecil, seorang perempuan yang lebih tua duduk di seberangnya, wajahnya penuh harap. "Raka, nanti kalau kamu kerja jangan lupa kirim uang ya. Kita butuh buat bayar sekolah adikmu." Suara ibunya terdengar jelas di pikirannya meski ia tahu itu sudah lama berlalu. Ia ingat bagaimana janji-janji yang ia buat waktu itu tak pernah sepenuhnya ia tepati. Rasa bersalah itu terus menghantuinya, membuatnya mengambil pekerjaan apa saja demi membayar hutang moral yang tak pernah lunas. Perempuan di gerbang masih berdiri di sana menunggu. Binder di meja menunjukkan pesan baru. "Periksa kripta barat laut sebelum pulang." Raka merasa dilematis. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, mengikuti aturan, mengabaikan perempuan itu, melanjutkan tugasnya. Tapi ia juga tahu bahwa ia tak akan bisa melupakan wajah penuh kesedihan itu jika ia pergi begitu saja. Dengan langkah berat, Raka berbalik meninggalkan pos jaga menuju arah kripta seperti yang diperintahkan. Namun suara tangisan perempuan itu tetap mengikuti di belakangnya, seolah menggema di dalam kepalanya. Aturan yang tertulis. Raka kembali ke pos jaga dengan langkah berat. Rasa cemas bercampur di dalam dirinya. Tangisan perempuan itu masih terngiang di telinganya, seperti bekas luka yang tak bisa disapu begitu saja. Malam semakin pekat, dan angin dingin dari arah pohon-pohon pinus membuat kulitnya merinding. Pos jaga kecil itu dengan lampu kuning temaram dan aroma kayu tua terasa seperti satu-satunya tempat aman di tengah makam yang menyimpan begitu banyak misteri. Binder itu tergeletak di atas meja, tampak tak berdaya namun penuh dengan rahasia. Raka duduk di kursi kayu yang sudah mulai goyah, menggosok telapak tangannya tanpa sadar. Ia membuka binder, membiarkan halaman-halamannya terurai seperti lembaran yang hendak mengungkap cerita yang belum selesai. Halaman pertama berisi daftar aturan yang ditulis dengan tinta tebal berwarna hitam. Tulisan itu tampak tegas, seperti suara yang memerintah dari seseorang yang tak ingin ada keraguan. Jangan menyentuh bunga. Jangan masuk kripta sendirian. Jangan abaikan panggilan radio. Raka membaca setiap aturan dengan seksama, berusaha memahami apa yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Namun semakin ia membaca, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa halaman binder mulai tampak pudar, seperti tinta yang sengaja dihapus oleh waktu atau oleh tangan yang tak terlihat. Di sudut kanan atas salah satu halaman, ada catatan tangan yang tampaknya ditulis oleh Pak Wira sendiri. Tulisan itu miring, seperti ditulis dengan tergesa-gesa. Jika halaman mengosong, berarti segel mulai melemah. Jangan abaikan tanda-tanda. Raka menarik napas panjang, mencoba meredakan detak jantungnya yang semakin cepat. Ia ingat kata-kata Pak Wira saat menyerahkan binder tadi siang. Suara lelaki tua itu terdengar penuh kehati-hatian, seperti seseorang yang berbicara dari pengalaman panjang yang penuh kegagalan. Binder ini bukan hanya catatan, ini panduan. Jangan abaikan apapun yang muncul di dalamnya dan ingat, aturan itu bukan untuk dilanggar. Namun rasa penasaran Raka mulai mengalahkan logika. Ia membalik halaman demi halaman, mencari sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di makam ini. Binder itu tidak hanya berisi aturan. Ada diagram sederhana yang menunjukkan lokasi makam, kripta, dan jalur yang harus dihindari. Di salah satu halaman, ia menemukan sketsa bunga lili yang terlihat begitu asing dengan catatan kecil di bawahnya, simbol pelanggaran, jangan sentuh. Tiba-tiba suara radio tua di sudut ruangan berderak. Raka mengangkat pandangannya, tubuhnya menegang. Radio itu biasanya hanya berbunyi jika ada pesan dari penjaga lain, tetapi malam ini berbeda.
Suara berderak itu diikuti oleh bisikan yang terdengar seperti ucapan perlahan. "Terima kasih," kata suara itu hampir tak terdengar. Raka berdiri dari kursinya, melangkah mendekati radio. Namun sebelum ia sempat menyentuh tombolnya, suara itu padam, meninggalkan keheningan yang lebih menyeramkan daripada suara itu sendiri. Binder di meja tiba-tiba bergetar. Raka berbalik dengan cepat, matanya terpaku pada buku itu. Halaman-halaman yang tadi pudar sekarang benar-benar kosong, seperti lembaran putih yang baru saja dirobek dari buku tulis. Ia merasa dadanya sesak, seperti ada sesuatu yang menekan paru-parunya. Tangan gemetarnya mencoba membalik halaman-halaman kosong itu, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Di bagian tengah binder, ia menemukan catatan lain yang tampak baru, meskipun ia tahu binder ini seharusnya tidak bisa menulis sendiri. Tulisan itu berwarna merah gelap, hampir seperti darah yang mengering. "Perhatikan bunga, jangan abaikan kripta." Raka menelan ludah, mencoba memahami apa yang dimaksud dengan pesan itu. Ia menggenggam binder erat-erat, seolah benda itu bisa memberinya perlindungan. Namun rasa cemasnya semakin menumpuk, seperti udara dingin yang memenuhi ruangan tanpa henti. Ia merasa seperti sedang diawasi, meskipun ia tahu ia sendirian di pos jaga ini. Binder itu, radio tua, dan makam di luar sana, semuanya terasa seperti bagian dari teka-teki yang tidak ingin ia pecahkan. Ia teringat wajah Pak Wira dengan tatapannya yang penuh peringatan. Lelaki itu mungkin tahu lebih banyak daripada yang ia sampaikan, tapi Raka tidak yakin apakah ia benar-benar ingin tahu lebih jauh. Binder ini jelas bukan buku biasa. Ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Sesuatu yang berhubungan dengan makam, dengan bunga lili, dan dengan perempuan yang tadi berdiri di gerbang. Mungkinkah semua ini saling terkait? Ataukah ia hanya terlalu banyak berpikir? Raka memutuskan untuk kembali membaca binder itu, berharap menemukan petunjuk yang lebih jelas. Namun sebelum ia sempat membalik halaman berikutnya, suara radio kembali berderak. Kali ini lebih keras. Seperti ada seseorang yang mencoba berbicara melalui frekuensi yang rusak. Raka meraih tombol radio, mencoba menyesuaikan frekuensinya. Tapi suara itu tiba-tiba berhenti, digantikan oleh keheningan yang menyakitkan. Binder di meja bereaksi lagi. Sticky note berwarna kuning muncul di sudut salah satu halaman. Dengan tulisan tangan yang tampaknya baru saja ditambahkan, "Segel melemah. Jangan biarkan pintu terbuka." Raka merasa seperti sedang tenggelam dalam dunia yang tidak ia pahami. Ia tahu bahwa binder ini sedang mencoba memberinya peringatan, tapi ia tidak tahu bagaimana harus merespons. Ia hanya seorang penjaga makam, seseorang yang mencoba mencari nafkah. Tapi malam ini, ia merasa seperti sedang terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia menutup binder itu dan meletakkannya kembali di atas meja. Ia mencoba mengatur napasnya, menggosok telapak tangannya untuk menenangkan diri. Tapi pikiran tentang perempuan di gerbang, tentang bunga lili, dan tentang segel yang melemah terus menghantuinya. Binder itu mungkin berisi jawaban, tapi ia merasa setiap kali ia membuka buku itu, ia hanya semakin terjerumus dalam bahaya. Malam semakin larut, dan suara angin di luar semakin menyeramkan. Raka tahu tugasnya belum selesai, tapi ia merasa seperti sedang berjalan di atas tali yang rapuh. Binder itu adalah panduan, ya, tapi juga peringatan. Dan malam ini, peringatan itu terasa seperti janji bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Tarikan ke kripta. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan wangi dupa samar-samar. Raka melangkahkan kakinya keluar dari pos jaga, binder yang berat masih tergenggam erat di tangannya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tak beraturan.
Langkahnya terhenti sejenak di depan gerbang makam, tatapannya mengarah ke jalan setapak yang membelah hamparan nisan-nisan tua. Cahaya bulan yang redup memantulkan bayang-bayang pohon pinus yang tinggi, menciptakan siluet yang melengkung seperti tangan-tangan yang ingin merengkuhnya. Sesaat ia merasa ragu, tetapi suara angin yang berdesis di antara dedaunan seolah memanggilnya. Ia tidak tahu apa yang mendorongnya untuk melangkah lebih jauh malam ini. Binder di tangannya terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah menjadi beban yang bukan hanya fisik tetapi juga mental. Raka menggosok telapak tangannya, kebiasaan yang selalu muncul saat ia merasa gelisah. Gumaman pelan keluar dari bibirnya, doa perlindungan yang ia ingat dari masa kecil, meski kini terasa seperti mantra kosong. Ia berjalan perlahan melewati barisan nisan yang tampak memudar, termakan usia. Beberapa nisan miring, sebagian lainnya tertutup lumut. Nama-nama yang terukir tampak samar, sulit terbaca di bawah cahaya rembulan. Raka merasakan keheningan yang menekan, seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari balik bayangan. Suara langkahnya sendiri terdengar berat, seolah tanah di bawahnya mencoba menariknya lebih dalam. Ia menengadah melihat sekelompok burung hantu bertengger di dahan pohon pinus, mata mereka yang kuning bersinar seolah mengikuti setiap gerakannya. Di ujung jalan setapak, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di depan sebuah kripta tua yang hampir tertutup oleh akar pohon besar, ada sekuntum bunga lili putih yang segar tergeletak begitu saja. Wujudnya begitu kontras dengan lingkungan sekitarnya, bunga itu terlihat bersih, seolah baru saja diletakkan di sana. Raka berhenti beberapa langkah dari kripta, menatap bunga itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bunga itu tidak seharusnya ada di sana. Tidak ada yang membawa bunga lili ke makam ini, apalagi di tempat terpencil, seperti kripta tua di barat laut. Binder di tangannya terasa bergetar. Ia membuka buku itu dengan tangan gemetar, membalik halaman-halaman yang kini mulai tampak kosong. Tulisan-tulisan yang sebelumnya ada di sana menghilang, meninggalkan jejak tinta yang pudar seperti bayangan. Tiba-tiba sebuah sticky note kuning baru muncul di salah satu halaman yang kosong, dengan tulisan tangan yang tampak seperti baru saja dibuat. Bantuan tak pernah gratis. Raka menelan ludah, merasakan tenggorokannya kering. Kata-kata itu mengingatkannya pada sesuatu yang jauh di dalam ingatannya. Sesuatu yang selalu ia coba lupakan. Ia menatap bunga lili itu lagi, merasa seperti ada tarikan yang memaksanya untuk mendekat. Meski binder di tangannya jelas-jelas memberikan peringatan, langkah kakinya tetap bergerak maju. Ia berhenti di depan bunga itu, mengamati kelopaknya yang putih sempurna. Tidak ada noda, tidak ada tanda-tanda layu. Ia merasa seperti melihat sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Udara di sekitar kripta mulai berubah. Raka merasakan kelembapan yang tiba-tiba meningkat. Seolah kabut tipis mulai merayap dari tanah. Suara angin yang sebelumnya pelan kini berubah menjadi desisan yang tak beraturan. Seperti bisikan yang datang dari segala arah. Ia merasakan dingin yang menusuk tulang, membuat tangannya semakin gemetar. Binder di tangannya bergetar lebih kuat, seolah mencoba memperingatkannya sekali lagi. Namun dorongan dalam dirinya terlalu kuat untuk diabaikan. Ia merasa seperti seseorang yang tenggelam dalam rasa bersalah dan kenangan yang tak ingin ia akui. Wajah Naya muncul di benaknya, tatapan kosongnya yang penuh kesedihan, dan kata-kata yang ia ucapkan di gerbang makam tadi. Bantuan. Gumam Raka pelan, suaranya hampir tenggelam oleh bisikan angin. Ia meraih bunga lili itu, jemarinya menyentuh kelopak yang dingin namun lembut. Binder di tangannya bereaksi seketika. Halaman-halamannya terbuka sendiri, tinta hitam mulai mengalir seperti darah, menciptakan pola-pola yang tidak ia pahami. Sticky note kuning lainnya muncul, terikat di kelopak bunga.
Jangan biarkan pintu terbuka, tapi sudah terlambat. Dorongan dalam dirinya tidak bisa dihentikan. Dengan tangan gemetar, ia meraih gagang pintu kripta yang berkarat, menariknya perlahan. Suara engsel yang berderit memecahkan keheningan malam, membuat jantungnya berdegup kencang. Pintu itu terbuka, memperlihatkan kegelapan yang pekat di dalamnya. Kabut semakin tebal, menyelimuti tubuhnya seperti kain basah. Ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kulitnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Langkah pertama di dalam kripta terasa seperti melangkah ke dunia lain. Udara di dalamnya lebih lembab, lebih berat. Bau tanah basah bercampur dengan aroma bunga yang tajam. Di sudut ruangan, Raka melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Sebuah patung malaikat berdiri di sana, tubuhnya tertutup lumut, tetapi matanya tampak bersinar dengan cahaya redup. Binder di tangannya bergetar keras, halaman-halaman kosongnya mulai terisi dengan tulisan yang muncul sendiri. Segel melemah, bayarannya segera datang. Raka mundur perlahan tetapi kaki-kakinya terasa berat. Ia merasa seperti akar pohon mencoba membungkus tubuhnya, menariknya lebih dalam. Suara langkah yang tak beraturan mulai terdengar di belakangnya, seperti ada seseorang yang mengikutinya. Ia berbalik, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Binder di tangannya tiba-tiba terjatuh. Halaman-halamannya terbuka lebar, memancarkan cahaya redup yang aneh. Di tengah cahaya itu Raka melihat bayangan yang samar-samar. Bayangan itu tampak bergerak mendekat perlahan. Suara bisikan semakin keras memenuhi ruangan. Raka mencoba berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Ia hanya bisa berdiri di tempat, menatap bayangan yang semakin jelas. Dan di saat itulah ia menyadari bahwa ia telah melanggar aturan yang seharusnya tidak pernah ia abaikan. Di dalam batu. Kabut di dalam kripta semakin pekat, menyelimuti setiap sudut gelap yang mengancam. Raka berdiri membeku. Binder yang seharusnya menjadi pegangan kini tergeletak di lantai batu yang dingin. Halaman-halamannya terbuka seolah mengekspos rahasia yang tak ingin diketahui. Napasnya terengah-engah, setiap tarikan udara terasa berat, seperti sesuatu yang menekan dadanya. Bayangan yang tadi samar kini mulai terbentuk, bergerak perlahan dengan gerakan mengerikan, seperti tubuh yang tidak sepenuhnya hidup. Langkah berat terdengar mendekat. Suara bisikan yang sebelumnya hanya seperti dengung jauh kini menjadi jelas, seolah-olah ada banyak suara yang berbicara bersamaan, berebut untuk didengar. Raka mencoba memusatkan pandangan, tetapi keheningan yang mengerikan memaksa matanya menghindar. Ia menggenggam telapak tangan kirinya kuat-kuat, menggosoknya hingga kulit terasa panas. Gumaman pelindung keluar dari bibirnya tanpa ia sadari. "Tolong, jangan dekat." Bayangan itu berhenti beberapa langkah darinya. Dari dalam kegelapan, sosok seseorang muncul perlahan, wajahnya memancarkan kesedihan yang dalam. Itu Naya. Namun ada sesuatu yang berbeda tatapan kosongnya, kini memancarkan sedikit kilasan memori, seolah-olah ada percikan kehidupan yang tersisa. Rambutnya yang hitam panjang menutupi sebagian wajahnya, tetapi gerakannya lembut, hampir seperti melayang. Naya tidak berbicara, tetapi matanya penuh dengan cerita yang tak terucapkan, menatap langsung ke dalam jiwa Raka. Raka ingin mundur, tetapi tubuhnya tidak merespons. Ia hanya bisa berdiri di tempat, terperangkap dalam situasi yang tidak ia pahami. Dengan suara yang hampir berbisik, Naya mengangkat tangan, menunjuk ke dinding kripta yang dilapisi simbol-simbol aneh yang tampak seperti ukiran kuno. Mereka tidak bisa pergi, mereka terjebak. Suaranya pelan, seperti angin yang menyelinap lewat celah pintu. Kata-katanya membuat Raka merinding. Ada sesuatu yang asing dan menyakitkan dalam nada suaranya, seolah ia berbicara dari pengalaman yang terlalu pahit untuk ditanggung. Mata Raka mengikuti arah yang ditunjuk Naya. Simbol-simbol di dinding itu tampak hidup.
bergerak perlahan seperti urat yang berdenyut. Cahaya redup dari simbol-simbol tersebut berubah menjadi warna yang lebih gelap, hampir seperti tinta hitam yang mengalir. Udara di ruang itu semakin berat, dan bau bunga lili yang tajam menusuk hidungnya. Raka mencoba mengalihkan perhatian, tetapi simbol-simbol itu seperti memanggilnya, menuntut untuk disentuh. Tangan Raka bergerak tanpa ia sadari, seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Jari-jarinya menyentuh salah satu simbol, dan seketika rasa nyeri yang luar biasa menjalar ke seluruh lengannya. Ia berteriak, tetapi suaranya teredam oleh gema yang memenuhi ruangan. Simbol itu seolah menghisap sesuatu dari tubuhnya, panas, energi, mungkin bahkan bagian dari dirinya. Raka merasa tubuhnya menjadi lebih lemah, tetapi ia tidak bisa menarik tangannya. Simbol itu memaksanya tetap di sana, mengikatnya dengan kekuatan yang tak ia pahami. Tiba-tiba gempa kecil mengguncang kripta. Batu-batu berjatuhan dari langit-langit, debu memenuhi udara, dan suara bisikan berubah menjadi jeritan. Dari tempat-tempat yang sebelumnya kosong, arwah-arwah mulai muncul. Mereka tidak berbentuk jelas, hanya bayangan yang bergerak cepat, melingkari Raka seperti angin ribut. Suara mereka melengking, penuh tuntutan dan kemarahan. Beberapa di antaranya tampak menangis, sementara yang lain menggeram dengan amarah yang mengerikan. Naya mendekat, wajahnya berubah menjadi lebih manusiawi, dengan ekspresi yang nyaris memohon. Ia menyentuh lengan Raka, mencoba menarik tangannya dari simbol di dinding. Sentuhannya dingin, tetapi ada kehangatan aneh yang membuat Raka merasa sedikit lebih tenang. Jangan biarkan mereka pergi. Jika mereka pergi, penjaga akan datang. Namun sudah terlambat. Simbol itu retak, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Raka terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar tanpa kendali. Arwah-arwah yang terlepas semakin banyak memenuhi ruang sempit itu dengan kehadiran mereka. Cahaya dari simbol yang retak memancar ke seluruh penjuru ruangan, menciptakan bayangan yang bergerak liar di dinding. Suara gema yang dalam tiba-tiba terdengar, lebih kuat daripada jeritan arwah-arwah. Suara itu dingin, penuh otoritas yang tidak bisa dibantah. Ada yang melanggar aturan. Raka menatap ke arah suara itu, tetapi tidak ada sosok yang terlihat. Suara itu hanya ada di udara, mengisi setiap sudut kripta dengan kehadirannya yang menakutkan. Binder yang tadi tergeletak di lantai bergerak sendiri, halaman-halamannya berputar cepat, sebelum berhenti di tengah dengan tulisan yang muncul perlahan. Bayarannya harus datang, tidak ada yang bisa menghindar. Raka merangkak ke sudut ruangan, mencoba menjauh dari simbol yang kini retak sepenuhnya. Naya tetap di tempatnya, menatap simbol itu dengan ekspresi penuh kesedihan. Aku sudah mencoba menjaga mereka tetap di sini, tapi kini mereka bebas. Arwah-arwah yang terlepas mulai menghilang satu persatu, lenyap ke sudut kegelapan kripta. Namun Raka tahu bahwa mereka tidak benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu, mengintai dari bayangan, siap untuk kembali kapan saja. Suara penjaga terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seperti berbisik di telinga Raka. Segel telah melemah. Bayarannya akan dituntut. Kau tidak bisa lari. Raka menutup matanya, mencoba mengusir suara itu dari pikirannya. Tetapi ia tahu dalam hati yang terdalam bahwa tidak ada jalan keluar dari situasi ini. Sesuatu telah dilepaskan, sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Dan kini, ia harus menghadapi konsekuensi dari keputusannya. Segel yang patah. Raka terhuyung keluar dari kripta, napasnya terengah-engah, tangan gemetar berlumuran noda yang tidak ingin ia lihat lebih dekat. Kabut malam semakin pekat, menyelimuti makam seperti selimut yang terlalu berat untuk diangkat. Dia merasakan kelembapan menusuk kulitnya, membuat setiap langkah terasa seperti menghadapi dinding yang tak terlihat. Hatinya berdegup kencang,
berusaha menenangkan diri, meski suara di kepalanya terus berbisik suara dingin yang baru saja ia dengar, suara yang tak bisa ia lupakan. Binder yang ia genggam tiba-tiba terasa lebih berat. Halaman-halamannya bergerak sendiri, berdesir seperti angin yang menggerakkan dedaunan. Mata Raka terpaku pada tulisan-tulisan yang kini mulai memudar. Beberapa halaman kosong sepenuhnya, sementara yang lainnya dipenuhi dengan kalimat-kalimat baru yang tampak seolah-olah ditulis dengan darah. Bayarannya harus datang. Tidak ada yang bisa menghindar. Kata-kata itu mengejeknya, berulang di setiap halaman, menekan rasa takut yang sudah memuncak. Langkahnya terseret menuju pos jaga, tempat yang seharusnya menjadi tempat aman, tetapi kini terasa seperti perangkap. Pintu kayu pos jaga berderit pelan saat ia dorong. Suara itu membelah keheningan yang mencekam. Raka melemparkan binder ke meja, tetapi benda itu tetap hidup, bergerak dengan perlahan seperti makhluk yang bernapas. Monitor tua di sudut ruangan tiba-tiba menyala sendiri. Layar yang tadinya statis kini menunjukkan gambar kabur sebuah sosok tinggi, berdiri di ambang pintu makam, diam tak bergerak, menatap lurus ke arah kamera. Raka mundur beberapa langkah, punggungnya menabrak dinding pos. "Apa ini?" Gumamnya, suaranya nyaris tak terdengar. Dia mencoba mengalihkan pandangan dari monitor, tetapi sosok itu tetap ada di sana, seperti bayangan yang menolak untuk menghilang. Dari sudut ruangan, radio yang lama tak aktif kini mulai mengeluarkan suara berderak, diikuti oleh desahan angin yang seolah membawa pesan. "Kau tahu apa yang telah kau lakukan?" Suara itu terdengar dingin penuh otoritas. "Segel telah patah. Kau telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup." Raka merasa tubuhnya menegang, tangan gemetarnya berusaha mencari sesuatu apa saja yang bisa memberinya rasa aman. Tetapi tidak ada yang cukup. Tidak ada yang bisa melawan suara itu. Dia mencoba berbicara, tetapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Suara itu melanjutkan, semakin menekan. "Kau harus membayar. Jika tidak, mereka akan menempati hidupmu. Mereka akan mengikuti langkahmu. Kau tidak bisa melarikan diri." Raka menggelengkan kepala, mencoba mengusir ancaman itu. "Aku tidak tahu. Aku hanya mencoba membantu." Suaranya pecah, penuh dengan penyesalan yang tidak bisa ia sembunyikan. Tetapi penjaga tidak peduli. Suara itu hanya terus berbicara, semakin dekat, semakin menusuk. "Belas kasihmu adalah kelemahan. Aturan ada untuk menjaga keseimbangan. Kau telah melanggar, dan sekarang pembayaran harus dilakukan." Raka menatap radio itu dengan tatapan kosong, seolah-olah benda itu adalah sumber segala penderitaannya. Tubuhnya terasa berat, seperti diselimuti oleh bayangan yang tidak bisa ia lepaskan. Binder di meja bergetar, halaman-halamannya terus berputar, menunjukkan simbol-simbol yang kini tampak seperti luka yang terbuka. Monitor di sudut menunjukkan gambar yang semakin jelas. Sosok tinggi itu mulai bergerak. Langkahnya pelan tetapi pasti menuju pos jaga. Raka merosot ke lantai, tangannya memegang kepala, mencoba mengusir pikiran yang semakin kacau. Dia menggumamkan kata-kata perlindungan, tetapi tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang berubah. Kabut di luar semakin menebal, suara langkah semakin dekat. Binder berhenti bergerak, tetapi kini halaman terakhirnya menunjukkan sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Gambar dirinya dengan tanda merah di dahi seperti cap yang tidak dapat dihapus. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih lembut tetapi tidak kalah menakutkan. "Bayar atau lihat apa yang kau selamatkan mengambil tempat dalam hidupmu." Raka menutup matanya, mencoba mengusir semua itu. Tetapi bayangan sosok tinggi itu kini ada di kepalanya, menggantikan segala pikiran lain. Dia melihat dirinya terjebak dalam lingkaran ini, tanpa jalan keluar, tanpa harapan.
Binder di meja tiba-tiba berhenti bergetar, tetapi sekarang ada satu kalimat baru yang muncul. Lebih jelas dari sebelumnya. Pilihan ada padamu, tetapi waktu tidak berpihak padamu. Raka membuka matanya perlahan, napasnya terputus-putus. Dia tahu bahwa tidak ada jalan kembali, tidak ada cara untuk memperbaiki ini dengan mudah. Tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa terus lari. Pikirannya mulai mencari solusi, tetapi setiap kemungkinan terasa lebih buruk daripada yang terakhir. Dia menatap monitor lagi dan kali ini sosok itu sudah hampir mencapai pintu pos jaga. Ketukan di pintu menggema, pelan tetapi cukup untuk membuat jantungnya berhenti. Harga janji. Ketukan itu berulang seperti palu kecil yang menghantam saraf-saraf di kepala Raka. Dia tidak bergerak, napasnya tertahan, tubuhnya kaku seperti patung yang dilemparkan ke sudut ruangan. Binder di meja terlihat tenang, tetapi tulisan pada halaman terakhirnya seolah-olah berteriak, "Pilihan ada padamu." Kata-kata itu mengunci pikirannya dalam lingkaran tanpa ujung. Ketukan terakhir terdengar lebih keras, membuat Raka bangkit dengan gemetar. Dia berjalan ke pintu dengan langkah pelan, setiap langkah terasa berat seolah-olah sesuatu menarik tubuhnya ke bawah. Tangannya menggosok telapak yang mulai terasa panas. Tanda merah yang muncul beberapa jam lalu kini berdenyut seperti luka terbuka. Dia tidak berani membuka pintu sepenuhnya, hanya sedikit celah untuk melihat keluar. Udara dingin langsung menyelinap ke dalam, membawa aroma lembab tanah basah dan sesuatu yang lain bau bunga yang tajam, hampir busuk. Tidak ada siapa-siapa di luar, hanya kabut yang menutupi jalan, setapak menuju gerbang makam. Namun ada sesuatu yang aneh. Sebuah bunga putih, lili, tergeletak di tengah jalan. Kelopaknya basah oleh embun, tetapi terlihat segar, putih bersih seperti salju. Raka menutup pintu dengan cepat, seolah-olah takut bahwa kabut itu akan masuk dan menelan dirinya. Binder di meja tetap diam, tetapi tanda di tangannya terus berdenyut. Dia tahu bahwa satu malam di makam ini telah mengubah segalanya, dan sekarang dia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada waktu untuk berdiam diri. Dia harus mendapatkan jawaban. Harus ada cara untuk menghentikan ini. Dengan langkah terburu-buru, dia keluar dari pos jaga, membawa Binder yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Kabut mulai menghilang saat dia berjalan menuju jalan utama, tetapi jejak bunga putih terus muncul di sepanjang jalan. Lili-lili itu seperti tanda yang mengarah ke sesuatu, tetapi Raka tidak tahu kemana mereka membawanya. Dia mencoba mengabaikan rasa takut yang membakar di dadanya, mencoba berpikir rasional seperti yang biasa dia lakukan. Di warung kopi kecil di pinggir jalan, beberapa warga sedang duduk, menikmati teh hangat dan gorengan. Raka mendekati mereka dengan ragu. Dia tidak pernah pandai berbicara dengan orang asing, apalagi dalam situasi seperti ini. Namun dia tidak punya pilihan. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum membuka mulut. "Pak, Bu, saya mau tanya soal makam di dekat sini. Ada yang tahu tentang aturan atau kejadian aneh di sana?" Suaranya terdengar serak, hampir berbisik. Percakapan di warung berhenti. Mata-mata orang di sana memandangnya dengan berbagai ekspresi, ada yang penasaran, ada yang takut, ada yang tampak ingin menjauh. Seorang lelaki tua dengan kopiah di kepala akhirnya menjawab, suaranya pelan tetapi penuh kewaspadaan. "Kamu penjaga baru di sana ya? Saya dengar ada masalah di makam itu. Banyak yang bilang ada aturan yang tidak boleh dilanggar." Dia berhenti sejenak, matanya menyelidik Raka. "Kamu melanggar sesuatu?" Raka tidak menjawab. Dia hanya mengangguk pelan, merasa bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya akan membuat situasi semakin berat. Lelaki tua itu menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Kalau sudah begini, biasanya ustadz atau sesepuh adat yang tahu cara mengatasinya. Tapi hati-hati, nak. Kalau memang ada tanda di tubuhmu, itu bukan hal yang mudah dihilangkan." Raka merasakan denyutan di tangannya semakin kuat.
Dia berterima kasih singkat sebelum meninggalkan warung, merasa bahwa setiap tatapan di sana seperti duri yang menusuk kulitnya. Dia harus menemukan seseorang yang benar-benar memahami makam itu, seseorang yang bisa memberinya jawaban. Binder di tangannya terasa semakin panas, seolah-olah benda itu hidup dan menuntun langkahnya. Di kantor kelurahan, dia bertemu seorang lelaki yang disebut oleh warga sebagai sesepuh adat. Pak Karta namanya. Lelaki itu duduk di kursi kayu tua, matanya tajam, tetapi penuh rasa iba saat melihat Raka masuk. Binder di tangan Raka langsung menarik perhatian Pak Karta, yang berdiri dan mendekat dengan hati-hati. "Kamu tahu apa yang kamu bawa itu, nak?" tanya Pak Karta, suaranya berat tetapi tenang. Raka menggeleng. "Saya tidak tahu banyak, Pak. Saya hanya mencoba mencari cara untuk menghentikan semua ini." Pak Karta mengambil binder itu dan membukanya perlahan. Halaman demi halaman terlihat kosong, kecuali beberapa simbol yang tampak seperti tulisan kuno. Dia menghela napas panjang sebelum menutup binder itu kembali. Segel di makam itu sudah lama. Ia menjaga sesuatu yang tidak boleh keluar. Tetapi segel itu tidak hanya tentang tempat, nak. Ia juga tentang janji. Kalau kamu melanggar aturan, janji itu harus dibayar. Dan pembayaran tidak selalu mudah. Raka merasakan tubuhnya semakin berat. "Bagaimana saya bisa membayar? Apa yang harus saya lakukan?" Pak Karta tidak langsung menjawab. Dia memandang tanda merah di tangan Raka yang kini berdenyut semakin kuat. Mata lelaki tua itu terlihat takut, tetapi ada juga rasa iba di sana. Dia akhirnya berkata, pelan tetapi jelas, "Kamu harus memilih, nak. Janji itu bisa dibayar dengan tindakanmu sendiri atau dengan sesuatu yang kamu miliki. Tetapi ingat, setiap pilihan punya harga." Raka keluar dari kantor kelurahan dengan pikiran yang semakin kacau. Lili putih terus muncul di sepanjang jalan, seolah-olah bunga itu mengejeknya, mengingatkan bahwa waktu tidak berpihak padanya. Binder di tangannya terasa seperti beban yang tidak bisa ia lepaskan, simbol yang mengikatnya pada sesuatu yang tidak sepenuhnya ia pahami. Di rumah, dia duduk di sudut ruangan, mencoba mencari jawaban dalam pikirannya yang penuh kekacauan. Tanda di tangannya terus berdenyut. Setiap denyutan seperti lonceng kematian yang berulang-ulang. Dia tahu bahwa pilihan ada padanya, tetapi setiap kemungkinan terasa lebih buruk daripada yang terakhir. Lili putih di luar jendela terlihat semakin banyak, seperti bunga yang tumbuh dari tanah tanpa henti. Raka menutup matanya, mencoba mengusir semua itu. Tetapi bayangan sosok tinggi itu kini ada di kepalanya, menggantikan segala pikiran lain. Binder di meja tetap diam, tetapi tulisan terakhir yang muncul di sana kembali menghantuinya. "Bayar atau lihat apa yang kau selamatkan mengambil tempat dalam hidupmu." Raka tahu bahwa waktu tidak berpihak padanya dan pilihan yang harus ia buat tidak akan mudah. Tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa terus lari. Jejak di rumah. Raka duduk di sudut ruangan apartemennya. Tubuhnya terasa semakin berat, seakan dinding di sekitarnya menekan ke arah tengah. Binder yang tergeletak di meja kecil di hadapannya tampak diam. Tetapi ia tahu benda itu bukan sekadar kumpulan halaman. Tanda di tangannya terus berdenyut. Cahaya merahnya berkedip seperti peringatan yang tidak pernah berhenti. Udara di dalam apartemen malam itu terasa lebih dingin dari biasanya lembab. Seperti embusan napas yang tidak terlihat tetapi jelas menyelimuti setiap sudut. Ketukan kecil terdengar dari luar jendela. Awalnya pelan, hampir seperti ranting pohon yang terjatuh. Namun saat Raka bangkit dan mendekat, suara itu semakin keras, seperti seseorang mengetuk kaca dengan kuku panjang. Di balik tirai tipis yang membatasi pandangannya, ia bisa melihat bayangan samar. Bukan sosok manusia terlalu tinggi, terlalu kurus, terlalu asing. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi ada sesuatu yang mengganggu dalam kehadirannya, seperti ia merasa diawasi oleh sesuatu yang bahkan
tidak memiliki mata. Raka menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Tidak nyata, gumamnya, berusaha meyakinkan diri sendiri. Ini hanya imajinasi, hanya bayangan. Tetapi saat ia melangkah mundur, tirai di jendela berkibar meski tidak ada angin. Bayangan itu menghilang, tetapi ketukan tetap terdengar, kini lebih pelan, seperti menunggu. Ia kembali ke kursi dan memandang Binder yang masih tergeletak diam. Tangan kanannya, yang kini memiliki tanda merah itu, terus berdenyut. Rasa panasnya menjalar ke ujung jari. Raka menggenggam tangannya kuat-kuat, mencoba meredakan rasa yang makin membakar. Binder di depannya tiba-tiba membuka sendiri. Halaman-halaman kosong bergerak lambat, seperti disentuh oleh jari-jari yang tak terlihat. Pesan baru muncul di halaman paling depan, tulisannya seperti dicetak langsung dari udara. Rumah bukan tempat berlindung. Rumah adalah ruang untuk pembayaran. Raka membaca kata-kata itu dengan mata melebar. Binder itu seperti makhluk hidup, memberikan peringatan yang tidak bisa ia abaikan. Ia mencoba membalik halaman itu, tetapi setiap lembar hanya menunjukkan tulisan yang sama, berulang-ulang. Binder itu mengingatkan bahwa ia tidak memiliki pilihan untuk melupakan. Tiba-tiba, suara berbisik terdengar dari arah dapur. Lembut, tetapi jelas. Seperti seseorang berbisik langsung ke telinganya. Bayar, bayar. Raka membeku, tubuhnya tidak mampu bergerak. Ia memandang ke arah dapur, tetapi ruangan itu tampak kosong. Hanya dihiasi lampu kuning redup yang menyinari meja kecil. Namun suara itu tidak berhenti. Bayar, apa yang kau miliki, atau apa yang kau selamatkan, akan mengambil tempat. Raka melangkah dengan ragu ke arah dapur. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai apartemen itu berubah menjadi lumpur yang menghisap. Suara berbisik itu berhenti tiba-tiba, digantikan oleh suara lain, suara telepon bergetar. Tetapi saat ia memeriksa ponselnya, tidak ada panggilan masuk, tidak ada pesan. Layar ponsel hanya menunjukkan satu hal, angka-angka yang terus berkedip, membentuk kata yang membuat darahnya membeku. Lily. Raka menjatuhkan ponselnya ke lantai. Ia tidak tahu bagaimana nama itu bisa muncul di sana, tetapi ia tahu apa artinya. Lili putih yang terus menghantuinya di sepanjang jalan kini, bahkan masuk ke dalam apartemennya. Bayangan tadi di jendela, suara bisikan, Binder yang menulis sendiri semuanya mengarah pada satu hal. Kutukan itu telah masuk ke dalam hidupnya dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tanda di tangannya semakin panas, membuatnya menggigit bibir untuk menahan rasa sakit. Ia berjalan ke kamar mandi, membuka keran air dingin, dan mencoba menenangkan tangannya di bawah alirannya. Tetapi saat ia menatap cermin, ada sesuatu yang membuatnya berhenti. Bayangan di cermin bukan dirinya. Mata di cermin tampak lebih gelap, wajahnya lebih tirus, dan di belakangnya, sosok tinggi itu berdiri. Tidak bergerak, tetapi sangat nyata. Raka berbalik cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Cermin itu hanya mencerminkan dirinya sendiri. Tetapi perasaan bahwa ia tidak sendirian semakin kuat. Ia meraih handuk dan menutupi cermin, mencoba menghapus bayangan itu dari pandangannya. Tetapi meski ia tidak melihat, ia tahu sosok itu tetap ada. Malam semakin larut, tetapi ketakutan di apartemen itu tidak memberi ruang untuk tidur. Raka mencoba menghubungi rekan kerjanya, tetapi tidak ada yang menjawab. Pesan-pesan yang ia kirim tetap tanpa balasan. Bahkan tetangga di sebelah yang biasanya menyapa dengan ramah, tampak menghindarinya. Ia mendengar suara langkah mereka di lorong, tetapi tidak ada yang mengetuk pintu atau mencoba berbicara dengannya. Ia mulai merasa bahwa kutukan ini tidak hanya menyentuh dirinya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Binder di meja kembali membuat suara seperti lembaran yang dibalik dengan cepat. Raka mendekat. Meski setiap langkah terasa seperti melawan sesuatu yang tidak ingin ia hadapi. Tulisan baru muncul di halaman yang sebelumnya kosong.
Bayar dengan janji atau biarkan hidupmu menjadi bayangan. Raka mundur, tubuhnya bergetar. Ia tahu bahwa waktu semakin sempit dan pilihan yang harus ia buat tidak akan mudah. Tetapi setiap kali ia mencoba berpikir, suara bisikan itu kembali menghantuinya. Bayar, bayar, bayar. Pilihan. Raka berdiri terpaku di depan binder yang terbuka, seolah benda itu memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Tulisan yang baru saja muncul di halaman kosong terasa seperti ultimatum, sebuah peringatan yang tidak bisa diabaikan. Bayar dengan janji atau biarkan hidupmu menjadi bayangan. Kata-kata itu bergema di dalam pikirannya, menghantui dan mendesak, sementara tanda di tangannya terus berdenyut dengan rasa panas yang semakin menyiksa. Ia mencoba berpikir jernih, tetapi suara bisikan yang berulang membuatnya sulit berkonsentrasi. Ia berjalan ke sudut ruangan, meraih ponselnya, dan mencoba menghubungi Pak Wira. Suara dering yang monoton berlanjut tanpa jawaban, menambah rasa frustrasi yang sudah mendidih di dalam dirinya. Tidak ada yang bisa ia hubungi, tidak ada yang bisa ia mintai bantuan. Ia benar-benar sendirian. Langkah Raka kembali mengarah ke binder. Ia duduk di lantai, menatap tulisan itu dengan tatapan kosong. Binder itu seolah hidup. Lembarannya bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang ingin keluar darinya. Dengan tangan gemetar, ia membuka halaman berikutnya. Tulisan baru muncul, perlahan seperti tinta yang meresap ke dalam kertas. Pengorbanan yang bermakna, sesuatu yang tak bisa engkau gantikan. Raka menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdegup kencang. Ia tidak tahu apa yang dimaksud dengan pengorbanan itu, tetapi ia merasakan bahwa ini bukan sekadar benda fisik. Binder itu tampaknya menginginkan sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang menuntut bagian dari dirinya. Ia memalingkan wajah, tidak sanggup membaca lebih jauh. Lampu apartemen tiba-tiba berkedip, redup seperti kehilangan daya. Raka memandang sekeliling dengan gugup mencari sumber gangguan. Namun ruangan tetap sunyi, hanya diisi oleh suara napasnya sendiri yang mulai terengah-engah. Ia meraih tasnya, memeriksa isinya dengan panic center, pisau kecil dan buku doa yang ia simpan sejak lama. Tangannya gemetar saat ia mengeluarkan buku doa itu, membuka halaman pertama, tetapi kata-katanya terasa hampa. Doa-doa yang dulu memberinya ketenangan, kini hanya berfungsi sebagai kata-kata tanpa makna. Tiba-tiba, suara dari binder kembali terdengar halaman yang berbalik sendiri, cepat dan kasar. Raka melompat dari tempatnya, tetapi tidak berani mendekat. Binder itu tampak seperti benda yang hidup, memancarkan aura yang semakin kuat. Tulisan baru muncul lagi, kali ini lebih tajam, seolah-olah ditulis dengan sesuatu yang menusuk. Kembali ke tempat asal, ikuti jejak bayangan. Raka merasakan kakinya melemah. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, meski setiap bagian dari dirinya menolak gagasan itu. Makam pohon pinus. Tempat itu telah menjadi sumber semua masalah ini, dan jika ia ingin menghentikan kutukan ini, ia harus kembali ke sana. Ia harus menghadapi penjaga, meski ia tahu bahwa tempat itu tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Dengan langkah berat, Raka meraih tasnya, memasukkan barang-barang yang ia anggap penting. Binder itu dimasukkan terakhir, meski ia merasa benda itu terlalu berat. Bukan karena fisiknya, tetapi karena apa yang diwakilinya. Sebelum ia keluar dari apartemen, ia berhenti sejenak di depan cermin. Wajahnya tampak berubah lebih tirus, matanya lebih gelap, seperti bayangan dirinya yang perlahan memudar. Ia menatap tanda di tangannya yang kini berwarna merah menyala seperti luka yang terus terbuka. Langkahnya menuju pintu terasa seperti perjalanan menuju jurang. Ia membuka pintu dengan hati-hati, memeriksa lorong yang gelap. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tetangga yang biasanya lewat pun tampaknya telah menghilang sepenuhnya. Raka berjalan perlahan, setiap langkah terasa berat.
seolah-olah lorong itu memanjang tak berujung. Ketika ia akhirnya sampai di luar, udara malam terasa dingin menusuk. Bau lembab dan tanah basah menyelimuti, membawa kenangan akan makam itu. Ia melihat taksi yang biasa mangkal di ujung jalan, tetapi sopirnya tampak gelisah ketika Raka mendekat. Sopir itu menatapnya dengan rasa takut, lalu menggelengkan kepala. "Maaf mas, saya tidak bisa antar. Ada sesuatu di sekitar mas? Saya tidak mau ambil risiko." Raka tidak menjawab. Ia tahu bahwa kutukan ini telah membuatnya menjadi paria, sesuatu yang bahkan orang lain bisa rasakan, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia memutuskan untuk berjalan, meski jaraknya jauh dan tubuhnya terasa lemah. Setiap langkah membawa suara bisikan, semakin keras dan dekat, seolah-olah bayangan itu mengikuti setiap gerakannya. Langit malam penuh dengan kabut tipis, menutupi bintang-bintang. Jalanan yang biasanya ramai kini kosong, hanya diisi oleh suara langkah kaki Raka dan desiran angin. Binder di tasnya terasa semakin berat, membuatnya harus berhenti beberapa kali untuk menarik napas. Tetapi ia tidak bisa berbalik, tidak bisa berhenti. Pilihan ini telah ditentukan dan ia harus menjalaninya. Ketika ia sampai di gerbang makam, rasa dingin yang tajam langsung menyelimuti tubuhnya. Pohon-pohon pinus berdiri seperti penjaga diam, bayangannya memanjang ke tanah yang basah. Binder di dalam tas mulai bergetar, memancarkan suara seperti bisikan. Raka melangkah masuk, melewati gerbang yang berkarat, menuju pos jaga yang kini tampak lebih suram daripada sebelumnya. Di dalam pos, radio tua kembali menyala sendiri, memancarkan suara statis yang mengganggu. Tulisan di binder kembali muncul sebuah diagram sederhana, tetapi dengan simbol-simbol yang tidak ia kenali. Raka memandangnya dengan bingung, mencoba memahami apa yang harus dilakukan. Di sudut ruangan, ada lilin yang diletakkan seperti sebuah altar kecil. Binder seolah-olah mengarahkannya ke sana. Ia menyalakan lilin dengan tangan gemetar, lalu membacakan doa pendek dari buku yang ia bawa. Tetapi suara doa itu terhenti ketika ia mendengar langkah kaki di luar pos. Langkah itu berat dan teratur, seperti sesuatu yang besar mendekat. Raka memandang keluar jendela, tetapi yang ia lihat hanya bayangan tinggi, gelap, dan tak berbentuk. Penjaga telah datang. Tidak pernah selesai. Penjaga berdiri di luar jendela pos, sosoknya tinggi dan gelap, seperti bayangan yang terpisah dari dunia. Raka merasakan napasnya terhenti, tubuhnya membeku, namun tangannya menggenggam binder dengan erat. Lilin di meja kecil berkedip-kedip, seolah merespon keberadaan entitas itu. Bisikan dari binder semakin jelas, tidak lagi berupa suara acak, tetapi kata-kata yang memerintahkan. Bayarannya harus diberikan, tidak ada jalan lain. Raka merasakan tenggorokannya kering, tetapi ia memaksa dirinya untuk berbicara. "Apa yang harus saya lakukan? Apa yang kau inginkan?" Penjaga tidak menjawab dengan kata-kata, tetapi tubuhnya bergerak mendekat, langkahnya menggema di lantai makam. Dari balik bayangannya muncul simbol-simbol kuno yang menyala keemasan, memantul di dinding pos. Binder di tangan Raka membuka sendiri, halaman-halamannya bergerak cepat, hingga berhenti pada diagram yang sekarang lebih jelas lingkaran, segitiga, dan simbol bunga lili di tengahnya. Raka menyadari bahwa ini adalah ritual yang harus ia lakukan. Ia tidak tahu apakah ini akan berhasil, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, ia mengambil lilin dan berjalan keluar menuju kripta di barat laut, tempat simbol itu mengarahkannya. Penjaga mengikuti di belakangnya, langkah beratnya membuat tanah bergetar, tetapi tidak pernah mendekat terlalu dekat. Di depan kripta, Naya sudah menunggu. Tatapannya kosong seperti sebelumnya, tetapi ada sesuatu yang berubah. Matanya memancarkan cahaya,
seperti perasaan terakhir yang ia miliki sebelum dunia mengambil segalanya darinya. "Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, Raka," katanya pelan. Suaranya seperti angin, lembut tetapi penuh dengan penyesalan. Raka mengangguk, meskipun ia merasa tubuhnya hampir menyerah. Ia melangkah masuk ke dalam kripta, di mana udara terasa berat dan lembab. Bau tanah basah bercampur dengan aroma bunga lili yang entah dari mana datangnya. Di tengah ruangan, ada altar kecil yang tampak sudah lama tidak disentuh. Binder di tangannya mulai memancarkan panas, membuatnya harus meletakkannya di atas altar. Ia mulai membaca doa dari Binder, meskipun kata-katanya terasa asing di mulutnya. Suara Binder berubah menjadi tangisan, dan ia melihat bayangan-bayangan mulai muncul di sekelilingnya arwah yang pernah terjebak di tempat ini. Mereka tidak berteriak, tetapi tatapan mereka penuh dengan permintaan, harapan untuk dibebaskan. Penjaga berdiri di sudut kripta, diam mengamati. Bayarannya harus sepadan. Kuno tahu apa yang harus diberikan. Raka berhenti membaca, tangannya terasa lemah. Bayangan arwah semakin banyak memenuhi ruang kecil itu, membuatnya merasa sesak. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, tetapi rasa takut dan penyesalan menahan langkahnya. Ia memandang Naya yang berdiri di pintu, tubuhnya tampak hampir memudar. "Saya tidak bisa," bisiknya, tetapi Naya hanya tersenyum. "Semua orang punya sesuatu yang bisa diberikan, Raka. Kamu sudah tahu itu." Dengan napas berat, Raka mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah foto kecil yang sudah usang gambar dirinya bersama adiknya. Foto itu adalah satu-satunya kenangan yang ia punya, satu-satunya hal yang menghubungkan dirinya dengan masa lalu yang tidak lagi bisa ia capai. Ia meletakkan foto itu di atas simbol lili di altar, lalu melanjutkan membaca doa dari Binder. Segera setelah doa itu selesai, lilin di altar padam, dan suara ledakan memenuhi ruangan. Cahaya putih menyelimuti kripta, dan bayangan arwah mulai menghilang satu persatu, seperti asap yang tertiup angin. Raka merasa tubuhnya ditarik oleh kekuatan luar biasa, tetapi ia tetap berdiri, meskipun lututnya hampir menyerah. Ketika cahaya itu memudar, ia melihat bahwa kripta kembali kosong. Binder di altar sekarang tertutup rapat, tidak lagi memancarkan suara atau simbol. Penjaga mendekat berdiri di depan Raka. Segel telah diperbaiki, tetapi tanda itu tetap. Kamu telah memilih, dan konsekuensinya akan mengikuti. Raka memandang tangannya, di mana sebuah tanda berbentuk bunga lili sekarang terlihat samar. Ia merasa tubuhnya lebih ringan, tetapi ada rasa dingin yang tidak hilang, seperti beban yang tidak bisa ia lepaskan. Penjaga berbalik, berjalan keluar dari kripta, meninggalkan Raka sendirian dengan keheningan. Naya tidak lagi terlihat. Raka tahu bahwa ia telah pergi, bahwa arwah yang menderita di tempat ini akhirnya bebas. Tetapi kebebasan mereka bukan tanpa harga, dan ia harus hidup dengan harga itu. Ketika ia keluar dari makam, langit mulai terang, menandakan fajar. Pohon-pohon pinus berdiri diam, tetapi sekarang terasa lebih tenang, lebih damai. Binder di tasnya tidak lagi berat, tetapi bisikan masih mengikuti setiap langkahnya. Ia tahu bahwa kehidupannya tidak akan pernah sama. Di apartemennya, Raka menemukan bunga lili di meja, meskipun ia yakin tidak pernah membawa bunga itu. Tetangganya mulai menghindarinya. Tidak ada lagi yang menyapa atau menawarkan bantuan. Bisikan di malam hari semakin kuat, dan setiap kali ia melihat tanda di tangannya, ia merasa bahwa makam itu masih memanggilnya. Raka mencoba melanjutkan hidup, tetapi ia tahu bahwa kutukan ini tidak pernah selesai. Segel telah diperbaiki, tetapi warisan tempat itu tetap hidup di dalam dirinya, di dalam bisikan, dan di dalam setiap bunga lili yang muncul tanpa alasan.